سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-9, ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kisahnya yang nomor ke-5, kisah kesusahan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika salamnya tidak dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada masa permulaan Islam, berbicara dalam sholat masih dibolehkan, tetapi kemudian dilarang. Suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Seperti biasanya, ia mengucapkan salam. Karena saat itu berbicara dalam sholat sudah dilarang, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, karena beliau tidak menjawab salamku, muncullah berbagai dugaan dalam pikiranku. Mungkin ada sikapku yang menyebabkan beliau tidak suka, atau ada perbuatanku dahulu yang menyebabkan beliau marah. Setelah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sholat, beliau bersabda, berbicara dalam sholat sudah tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, aku tidak menjawab salammu. Mendengar penjelasan tersebut, barulah hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merasa tenang. Kisah yang nomor ke-6, kisah kebiasaan Sayyidina Suhail bin Hanzalah radhiyallahu anhu dan kisah Sayyidina Khuraim radhiyallahu anhu memotong rambutnya. Di Damaskus tinggallah seorang sahabat bernama Sayyidina Suhail bin Hanzaliyah radhiyallahu anhu yang sangat pendiam. Ia jarang bergaul dengan masyarakat, juga jarang pergi kemana-mana. Sepanjang hari, ia selalu sibuk dengan sholat, bertasbih dan berzikir, serta pulang pergi ke masjid. Pernah di sebuah jalan, ia bertemu dengan sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, wahai Suhail, berilah aku nasihat yang tidak merugikanmu dan aku mendapatkan manfaat dari nasihat itu. Kemudian Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu menceritakan satu kisah yang terjadi pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau memperdengarkan sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan lain, seperti biasanya, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Sayyidina Suhail radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuraim Asadi adalah orang yang baik jika tidak ada padanya dua hal. Pertama, rambutnya terlalu panjang. Kedua, sarungnya melewati mata kaki. Ketika berita itu sampai kepada Sayyidina Khuraim radhiyallahu anhu, ia langsung mengambil pisau dan memotong rambutnya mulai batas bawah telinga dan memakai sarung sampai pertengahan betisnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Faedah, sebagian riwayat mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara langsung menasihati Sayyidina Khuraim radhiyallahu anhu dengan dua perkara tadi. Kemudian ia bersumpah sejak saat itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dalam kedua riwayat lain tidak ada pertentangan sama sekali. Mungkin baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya sendiri secara langsung dan beliau juga mengatakannya pada Sayyidina Khuraim radhiyallahu anhu tidak ada. Lalu orang lain yang mendengarnya menyampaikan hal itu kepadanya. Kisah yang nomor ke-7, kisah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau berbicara dengan anaknya. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, izinkanlah kaum wanita pergi ke masjid. Salah seorang anak Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku tidak akan mengizinkan mereka pergi ke masjid karena mungkin pada masa yang akan datang dapat dijadikan alasan untuk kebebasan dan kerusakan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat marah kepada anaknya dan berkata,
Aku menyampaikan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu tentang bolehnya wanita pergi ke masjid, tetapi kamu malah tidak mengizinkannya. Setelah kejadian itu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak berbicara lagi dengan anaknya untuk selamanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Faedah: kerusakan yang dijadikan alasan oleh anak Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di masa yang akan datang adalah berdasarkan kerusakan yang dia lihat pada zamannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah berkata, seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keadaan para wanita pada zaman ini, tentu beliau akan melarang para wanita pergi ke masjid. Padahal zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha belum begitu jauh dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak tahan ketika mendengar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diragukan atau masih dipikir-pikir. Karena khawatir sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingkari, ia rela tidak berbicara seumur hidup dengan anaknya. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjunjung tinggi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun harus menahan penderitaan dan kesukaran, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melarang wanita pergi ke masjid. Meskipun ketika itu kerusakan dan fitnah sudah terlihat. Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah yang telah menikah beberapa kali, di antaranya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha sangat suka pergi ke masjid, padahal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menyukainya. Pernah seseorang menyampaikan rasa ketidaksukaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan kebiasaan istrinya itu. Namun Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha menjawab, kalau dia tidak suka, mengapa tidak melarangnya sendiri? Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha dinikahi oleh Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu juga merasa tidak senang dengan kebiasaan tersebut, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk melarangnya. Suatu ketika Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu duduk di jalan yang biasa dilewati istrinya untuk sholat isya. Ketika istrinya lewat di depannya, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu menggodanya. Suami tentu boleh menggoda istrinya, namun istrinya tidak mengetahui siapa yang menggodanya karena keadaannya gelap. Setelah peristiwa itu, Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha tidak lagi pergi ke masjid. Hari berikutnya, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pergi ke masjid lagi? Sayyidatina Atikah radhiyallahu anha menjawab, sekarang sudah bukan zamannya lagi. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan 3 kisah. Yang pertama, kisah kesusahan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika salamnya tidak dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah kebiasaan Sayyidina Suhail bin Hanzaliyah radhiyallahu anhu dan kisah Sayyidina Khuraim radhiyallahu anhu memotong rambutnya. Dan yang ketiga, kisah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau berbicara dengan anaknya. Alhamdulillah, begitu besar cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada ilmu dan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjunjung tinggi apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjalankannya walaupun dengan susah payah dan penuh perjuangan, namun itu semua bisa mereka lakukan karena kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث